Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan menggunakan formasi teleportasi menuju lokasi pohon suci Murbei Hitam dan berhasil memperkuat penguasa Berat Suan. Setelah kembali dari pulau tempat pohon suci Murbei Hitam berada, Long Yan ternyata sudah berada di alam dewa kuno dan segera menemui Xiaoyan. Dari pertemuan itu terlihat jelas bahwa kekuatan Long Yan juga meningkat pesat. Namun dia masih harus bekerja keras agar berada di sisi Xiaoyan saat pertempuran terjadi. Apakah ayah akan pergi meninggalkan dunia sensi lagi? Izinkan aku menemani ayah. Long Yan berkata dengan tegas. Meskipun sebenarnya dia juga tahu bahwa kekuatannya tidak cukup saat ini, sehingga Long Yan masih perlu berlatih dengan keras. Namun Long Yan masih berharap dapat bertarung berdampingan dengan Xiaoyan lagi. Meskipun kamu telah membuat kemajuan besar, tetapi kamu masih perlu banyak berlatih, sehingga kamu menjadi lebih kuat. Lagi pula, selama kamu berada di sensi, kamu bisa melindungi semua orang. Bagaimanapun, mereka juga membutuhkan perlindunganmu. Jadi, kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, sehingga ketika pertempuran semakin dekat, maka belum terlambat bagimu untuk berdiri di sisi ayah. Xiaoyan berkata dengan serius, kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimanapun juga, Xiaoyan dapat merasakan aura yang terpancar dari tubuh Long Yan saat ini. Dia sekarang telah berada di keabadian Kaisar Langkah Kedua. Tentu saja pertahanannya masih mudah ditembus oleh musuh. Apalagi musuh Xiaoyan seperti para Raja Roh Istana Surgawi sudah berada pada level yang tinggi. Bahkan di antaranya sudah ada yang menerobos keabadian para dewa. Dan juga Taisu yang di dalamnya ada sosok bayangan hitam yang juga memancarkan aura dewa abadi. Meskipun peningkatan kekuatan Long Yan memang berkembang sangat pesat, tetapi jika diberikan waktu untuk tumbuh lagi, maka dengan mengandalkan garis keturunan naga Jiju Yujin, dia akan dapat tumbuh ke tingkat yang tidak terbayangkan. Dan saat itulah dia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Alasan mengapa Long Yan aman dan sehat sampai sekarang adalah karena keberadaan anjing penyucian berkepala 3 yang bernama Wang Chai yang selalu berada di sisinya. Hal ini menunjukkan bahwa anjing penyucian berkepala 3 ini jelas sangat kuat. Bagaimanapun juga, ada terlalu banyak naga yang sangat kuat yang ditemui mereka saat mereka berlatih. Pada saat ini Wang Chai menjulurkan lidahnya dan menjilat sepatu Long Yan. Melihat itu, Long Yan menyadari sesuatu, tetapi saat ini bukanlah masalah yang penting. Sehingga dia menendang Wang Chai secara refleks yang membuat anjing penyucian berkepala 3 itu langsung mendengus dengan nada yang sedih. Saat berikutnya, dia dengan hati-hati mendekat ke arah Xiaoyan. Melihat adegan ini, Xiaoyan tertegun sejenak dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tidak pernah menyangka bahwa penindasan garis keturunan di antara monster tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu pasti anjing penyucian berkepala 3 dari dunia bawah. Xiaoyan berkata perlahan sambil menatap Wang Chai dengan serius. Adegan barusan mengisyaratkan seolah-olah monster ini sepertinya terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan binatang lainnya. Tepat ketika Wang Chai mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, dia langsung meraung keras kemudian duduk di depan Xiaoyan sambil mengibaskan ekornya, lalu menatap Xiaoyan dengan matanya yang besar dan berair.
Kemudian dia berlutut. Melihat ini, Xiaoyan segera menepuk kepala anjing itu dengan ramah. "Senior, tolong jaga baik-baik anakku. Jika tidak, aku akan meminta penjelasanmu," Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Pada awalnya Huang Cai masih menganggukkan kepalanya sedikit. Namun tiba-tiba dia merasa ada yang salah saat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Dia merasa Xiaoyan benar-benar menganggapnya sebagai seekor anjing. Oleh karena itu, Huang Cai mendengus 2 kali, kemudian meringkukkan ekornya dan berbaring ke samping. Xiaoyan menghela nafas melihat ini, dan suasana hati Huang Cai terlihat menyedihkan. "Senior, aku juga selalu mengagumi semua makhluk hidup, tetapi sekarang aku membutuhkan banyak kekuatan. Jadi jangan menunjukkan wajah sedih begitu. Kamu sebenarnya terlihat menggemaskan dan lucu," Xiaoyan berkata lagi perlahan. Meskipun sebenarnya Huang Cai sama sekali tidak terlihat lucu, tetapi dia juga tidak ingin melihatnya sedih. Saat kata-kata Xiaoyan keluar, Longyan langsung terdiam karena hanya dia yang tahu wujud asli Huang Cai. Jika Xiaoyan mengetahuinya, mungkin dia tidak akan menganggapnya lucu. Saat Huang Cai merasakan kehangatan dari Xiaoyan, itu membuat mata besarnya tiba-tiba kembali berair, dan dia mengibaskan ekornya dengan gembira, seolah-olah dia sangat bahagia sekarang. Pada saat ini setelah Xiaoyan bertemu dengan Longyan, dia tidak tahu harus bagaimana cara mengatakan keinginannya pada Longyan. Bagaimanapun, sosok nomor 1 di alam dewa kekacauan membutuhkan bahan yang hanya dimiliki oleh Longyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu identitas sebenarnya, tetapi untuk saat ini dia belum menaruh kecurigaan yang besar terhadap sosok nomor 1. Lagi pula dia sudah mengetahui identitas Xiaoyan, namun dia masih membantunya walaupun itu ada imbalannya. Lagi pula seperti kata pepatah, tidak ada makan siang gratis. Setelah beberapa kali menyelesaikan pesanan dari beberapa sosok Yulan di alam dewa kekacauan, dia akhirnya mendapatkan kepercayaan dan beberapa pesanan lagi dari sosok Yulan lainnya. Dan dia juga harus menepati janjinya pada sosok nomor 1. Tapi tentu saja Xiaoyan akan menanyakan hal ini kepada Longyan secara perlahan. "Longyan, apakah akan ada bahaya ketika kamu berevolusi atau ketika kamu bertransformasi?" Ayah sedikit khawatir memikirkan hal itu. Xiaoyan terlihat ragu-ragu, namun dia bertanya dengan sungguh-sungguh, sehingga Longyan tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan sedikit curiga. Namun berdasarkan karakter Longyan, seharusnya dia tidak menyadarinya. Saat ini Xiaoyan terus memperhatikan ekspresi wajah Longyan, dan memang terlihat ada ekspresi kecurigaan. Melihat ini, Xiaoyan langsung mengutarakan isi di dalam pikirannya. "Apakah kamu masih memiliki sisik dan gigi dari mayat naga Jijuyijin yang tersisa? Sekarang ayah membutuhkannya," Xiaoyan berkata dengan sedikit keraguan. Namun saat Longyan mendengarnya, dia sepertinya memahami sesuatu, jadi dia segera mengulurkan tangannya. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum kecut dan dia juga segera meraih lengannya. "Jika barang-barang itu dapat merugikanmu sehingga mempengaruhi perkembangan kekuatanmu, sebaiknya jangan, dan kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membantu orang lain," Xiaoyan berkata dengan serius. "Ayah, jangan khawatir. Aku bisa mengeluarkannya dari perutku. Lagi pula gigi dan sisik ini sangat sulit untuk dicerna. Bagaimanapun, aku masih bisa menemukan mayat leluhurku lagi," Longyan berkata perlahan. Mendengar itu Xiaoyan juga cukup tercengang. Jelas dia tidak menyangka Longyan masih memilikinya dan bersedia memberikannya. Tepat ketika Longyan mengeluarkan gigi dan sisik naga Jijuyujin dari perutnya, itu membuat kepala Xiaoyan dipenuhi garis-garis hitam. Namun tidak ada pemandangan yang menjijikkan darinya. Setelah Longyan mengeluarkannya, gigi dan sisik naga Jijuyujin itu langsung diserahkannya kepada Xiaoyan.
Namun karena ukuran gigi dan sisik ini terlalu besar, sehingga itu dengan mudah langsung merusak halaman belakang. Sehingga Xiaoyan buru-buru langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayah, apakah itu sudah cukup? Jika tidak, aku akan memikirkan cara lain untuk mendapatkannya lagi. Longyan berkata dengan serius. Sepertinya dalam segala hal, Longyan akan menyetujui permintaan apapun yang dibuat oleh Xiaoyan tanpa syarat. Segera Xiaoyan memeriksa gigi dan sisik dalam ruang cincin penyimpanannya, dan dia dapat melihat ukurannya benar-benar mengejutkan, sehingga hampir memenuhi ruang cincin penyimpanannya. Sebenarnya, berapa banyak yang ayah butuhkan? Bagiku tidak akan menjadi masalah besar meskipun lebih dari 1 gigi dan sisik ini. Longyan berkata dengan serius lagi. Jelas dia takut jika Xiaoyan akan khawatir. Jadi dia sengaja langsung menjelaskannya. Pada saat ini Xiaoyan tertegun menatap Longyan dengan tidak percaya. Karena setelah Xiaoyan meninggalkannya, Longyan benar-benar meningkat pesat dalam pertumbuhan psikologisnya. Dan itu merupakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Xiaoyan. Tidak, 1 gigi dan sisik ini sudah cukup bagi ayah. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum, kemudian menganggukkan kepalanya sedikit. Setelah melihat pertumbuhan Longyan, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, sehingga dia merasa lebih tertekan. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Longyan selama periode ini. Tetapi yang pasti, Longyan telah mengalami banyak hal, sehingga saat ini Xiaoyan menatapnya lagi dengan dalam. Sekarang cara berpikir Longyan telah mengalami banyak kemajuan yang mengejutkannya. Pada saat Xiaoyan tertegun sejenak, tiba-tiba Longyan mengeluarkan 2 botol batu giok lagi, kemudian langsung menyerahkannya kepada Xiaoyan. Apakah ini esensi darahmu? Saat Xiaoyan mencium botol batu giok itu, dia segera bertanya. Iya ayah, ini adalah esensi darahku dan esensi darah Wang Chei. Ini seharusnya dapat digunakan sebagai bahan obat. Jika ayah menemui krisis dan menelan esensi darah ini, maka untuk sementara ayah bisa mendapatkan kekuatan yang cukup besar, bahkan dapat mengembalikan kekuatan ayah ke puncaknya. Longyan menjelaskannya, dia merasa tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada ayahnya, dan dia juga tidak bisa berada di sampingnya untuk melindunginya, sehingga dia hanya bisa memberikan benda-benda tersebut dan berharap ayahnya dapat selamat dalam perjalanannya. Longyan terus menatap Xiaoyan dengan sangat serius, dan dia sepertinya sangat takut Xiaoyan menolaknya. Tetapi sebenarnya dia sangat ketakutan jika dia akan kehilangan Xiaoyan. Wang Chei juga menatap Longyan dan sepertinya sedang mengatakan sesuatu. Melihat adegan ini, Xiaoyan langsung memegang dagunya dan dia sedikit mengangguk. Apa yang Wang Chei katakan kepadamu? Xiaoyan bertanya sambil menatap anjing api penyucian berkepala 3. Ayah, Wang Chei mengatakan bahwa dia bisa mengetahui kehidupan ayah di masa lalu dan juga sekarang. Bahkan dia tahu apa yang sedang ayah pikirkan saat ini, sehingga aku juga dapat mengetahuinya. Xiaoyan tersenyum kejut mendengar itu. Meskipun ini tidak mudah, tetapi begitu Wang Chei mengetahui sesuatu dan memberitahu Longyan, maka secara alami itu akan membuat Longyan sangat khawatir atas keselamatannya. Sepertinya Longyan kecil ayah sudah cukup dewasa sekarang. Kamu jangan khawatir. Ayah masih memiliki kepercayaan diri yang cukup, karena kemungkinan besar kamu juga sudah mengetahui alasannya. Ayah tidak perlu menyembunyikan apapun lagi kepadamu. Jadi lain kali ayah tidak akan bersikap sopan dan itu tidak akan terjadi lagi. Longyan, ini adalah hasil dari kultivasimu sendiri dan itu juga akan merugikanmu. Meskipun esensi darah ini akan membuatku semakin kuat, tetapi kekuatan satu orang tidak dapat mengubah apapun dan kamu memiliki kekuatan ini. Jadi kamu harus menjadi lebih kuat juga. Bagaimanapun, ayah membutuhkan kekuatanmu di masa depan dan begitu juga orang lain.
Sambil berbicara, Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di atas bahu Longyan. Tentu saja hanya masalah waktu sebelum Longyan benar-benar tumbuh menjadi monster yang sangat kuat. Ayah juga akan memberimu hadiah. Jadi, ayo ikuti ayah keluar bersama. Xiaoyan berkata perlahan. Dia membuat Longyan tertegun, tetapi dia terus mengikuti Xiaoyan yang terbang ke langit alam dewa kuno. Saat ini, bahkan semua orang yang berada di halaman Xiao Mansion juga mengikuti keduanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini Xiaoyan membawa Longyan ke tempat yang sangat tinggi, dan ini adalah satu-satunya tempat yang cukup terbuka dan luas di alam dewa kuno, dan wilayah ini bisa dikatakan sebagai tempat yang ideal untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan Longyan. Setelah mereka sampai di ketinggian tertentu, segera Xiaoyan mengeluarkan Dewa Taisu dan muncul di kehampaan. Dengan tubuhnya yang sangat besar, seolah-olah dia sedang menutupi seluruh langit alam dewa kuno. Ini adalah binatang buas dari dunia musuh. Jika kamu dapat menaklukkan mereka, maka itu pasti akan membantumu untuk meningkatkan kekuatan. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Kedua Dewa Taisu masih menggantung di udara, namun Xiaoyan masih dapat merasakan energi yang sangat besar dan agung dari dalam tubuhnya. Meskipun sebagian besar dari energi ini telah dilepaskan selama pertempuran di alam Suanyin, namun dia tidak menyangka bahwa Dewa Taisu ini masih memiliki energi yang begitu besar. Lagi pula, tidak mudah memindahkan energi seperti itu ke dalam lautan sumber daya di dalam pagoda emas. Energi yang cukup agung ini juga tidak mudah diserap ke dalam tubuh, dan jika menyerapnya dalam jumlah besar, mungkin akan mengakibatkan bencana yang cukup serius. Sehingga sambil memikirkannya, Xiaoyan memerintahkan kedua Dewa Taisu untuk memasok energi mereka ke dalam armor dewa palsu yang dimilikinya. Tepat ketika bayangan besar menutupi langit alam dewa kuno, secara alami Ratu juga mengetahui bahwa itu milik Xiaoyan. Kemudian dia memberi perintah kepada para pasukan alam dewa kuno untuk tidak bergerak, sehingga tidak ada di antara mereka yang berani maju. Pada saat yang sama, Ratu berjalan keluar dari pavilion Tianji dan melihat ke langit dengan kaki telanjang. Matanya yang indah menatap ke arah Longyan dan dia mulai berkata, "Tingkat pertumbuhan anak ini sungguh mencengangkan. Sekarang dia telah menerobos keabadian kaisar hanya dalam waktu singkat. Jika itu terus berlanjut, mungkin anak ini juga akan menjadi malapetaka yang lebih mengerikan daripada musuh. Karena jika dia terus tumbuh dewasa sepenuhnya, maka dia akan menjadi naga Jijuyujin yang sebenarnya." Jika diperhatikan dari kata-kata Ratu, sepertinya dengan pertumbuhan Longyan yang sangat cepat, ini pasti akan membawa resiko yang cukup besar. Namun Longyan tidak memberitahu Xiaoyan akan masalah ini. Faktanya dia sudah sama-sama menyadari betapa kuatnya naga Jijuyujin. Pada saat ini, raungan keras tiba-tiba bergema di seluruh alam dewa kuno. Bahkan seluruh alam dewa kuno tampak bergetar hebat. Hal ini membuat hampir semua orang yang berada di bawah mengangkat kepala mereka untuk melihat bayangan raksasa di langit. Bahkan beberapa prajurit di alam dewa kuno yang telah melihat kekuatan Dewa Taisu menunjukkan ekspresi gugup. Mereka menyadari bahwa itu adalah monster besar dari Taisu, dan sebagian besar prajurit alam dewa kuno ini tidak tahu mengapa Dewa Taisu tiba-tiba muncul di langit alam dewa kuno. Pada saat yang sama, sosok Longyan yang masih berdiri di depan Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Saat ini suara guntur yang meraung bergema di seluruh langit alam dewa kuno. Mereka juga merasakan ada badai besar yang menyapu seluruh langit, sehingga membuat kehampaan tempat kedua Dewa Taisu ini berada tiba-tiba ditutupi kegelapan. Namun itu akhirnya menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Melihat pemandangan itu, sosok Xiaoyan yang berdiri di udara juga dengan cepat menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di atas tanah. Kemudian dia mengangkat kepalanya sedikit sehingga dia dapat dengan jelas melihat bayangan hitam yang sangat besar. Dan itu menutupi langit alam dewa kuno. Pada saat ini Xiaoyan pertama kalinya melihat tubuh utama Longyan. Dia terlihat menggantung di seluruh langit alam dewa kuno seolah-olah ukurannya yang sangat besar itu terlihat tidak terbatas. Namun fakta sebenarnya bahwa apa yang dilihat saat ini hanyalah bayangan yang belum memadat sepenuhnya, sehingga bisa dianggap tidak terlalu besar. Meski wujud naga Longyan tidak sebesar Zhenwu, tetapi penampilannya juga nampaknya memiliki kekuatan seperti Zhenwu yang mengintimidasi. Apalagi ini adalah naga Jiji Yujin yang ada dalam legenda dan memiliki posisi teratas di antara klan naga lainnya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.